Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020, yaitu ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat berjumpa dan dengan sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat beribadah bersama-sama walaupun ibadah dilaksanakan secara online dan dilaksanakan juga di rumah masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Elensina Sarah Anggen MDiv dan petugas lainnya. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, sementara pendeta dan petugas memasuki ruang ibadah, dan kita akan menerima potum dan salam. Bapak Ibu disilahkan untuk berdiri. NKB nomor 5 bait pertama dan kedua. Seluruh dunia hai nyanyikan. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita sambut potum dan salam tadi dengan memuji Tuhan dari pop rohani di bawah kepak sayapmu. Satu kali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup.
Nas pembimbing yang diambil dari Mazmur pasal 68 ayat 33 sampai dengan 36 yang berbunyi demikian. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel, Dia mengeruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kita sambut nas pembimbing tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, agungkanlah kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami Yesus Kristus, terpujilah namamu, Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberi kuasa memerintah di surga dan di bumi, sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Berilah supaya kami jangan terikat oleh barang duniawi ini, melainkan supaya kami memandang kepadamu dan merindukan kemuliaan dan tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam rumah Bapamu. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami agar selalu mendengar dan hidup secara sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Inilah seru doa dan mohon kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mendengar dari Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai dengan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian, marilah kita membaca berbalas-balasan
Mazmur 47 ayat 2, 6, dan 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat pertama sampai ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di kehidupannya hari lepas hari. Amin. Melusuri liku-liku hidupku, terasa berat, lelah dan letih, aku tak berdaya. Kemanakah lagi harus ku bawa diriku ini? Ke ujung bumi telah ku datangi, samudra luas telah ku seberangi, untuk mencari kebahagiaan damai di hati. Namun semua sia-sia, yang ku temui hanyalah air mata. Ternyata jalan yang ku tempuh, jalan yang keliru. Terlena manisnya dunia, ku lupakan
dalam sisa hidupku, mempersembahkan talentaku sampai akhirnya aku menutup mata. Ujung bumi telah ku datangi, samudra luas telah ku seberangi untuk mencari kebahagiaan damai di hati. Namun semua sia-sia, yang ku temui hanyalah air mata. Ternyata jalan yang ku tempuh jalan yang keliru. Terlena manisnya dunia, ku lupakan kasih-Mu Tuhan. Berikan aku kesempatan dalam sisa hidupku, mempersembahkan talentaku sampai akhirnya aku menutup mata. Ternyata jalan yang ku tempuh jalan yang keliru. Terlena manisnya dunia, ku lupakan kasih-Mu Tuhan. Berikan aku kesempatan dalam sisa hidupku, mempersembahkan talentaku sampai akhirnya aku menutup mata. Sampai akhirnya aku menutup mata. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats untuk kita pada hari ini melalui perayaan kenaikan Yesus ke surga, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Di bawah dua judul perikop, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami kembali boleh mengangkat syukur kami kepadamu buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah memelihara dan melindungi kami dalam hari-hari hidup kami.
yang penuh dengan kesukaran dan pergumulan. Tangan kasih Tuhan menjaga kami sehingga kami beroleh pemeliharaan yang penuh dengan damai sejahtera, menguatkan dan membimbing kami untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Dan hari ini Tuhan, melewati masa raya kenaikan Kristus ke surga, kami diingatkan kembali akan Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang dalam kasih dan kemurahannya terus menjaga dan melindungi kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami dipimpin olehnya. Bimbing kami untuk mengerti dan memahami akan makna peristiwa kenaikan Kristus ke surga, teristimewa di dalam kami menghadapi hari-hari hidup kami yang penuh dengan kesukaran ini, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup kami. Amin. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Salam. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini dapat diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Sebagaimana seseorang hendak bepergian, jika berencana untuk pergi, maka tempat yang dituju adalah tempat yang baik, menyenangkan, dan pasti ada gunanya. Begitu pula pentingnya mempersiapkan berbagai yang diperlukan untuk tiba ke tujuan. Saudara-saudara, dalam memaknai peringatan kenaikan Kristus ke surga, setiap orang percaya menjadikan hidup penuh kesiapan dan tujuan. Karena melalui karya Yesus, kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi suatu hal yang menetapkan hati dalam iman dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini menceritakan kelanjutan Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Penampakan yang terjadi terhadap dua orang murid yang menuju ke Emmaus kali ini terulang lagi. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya persis seperti apa yang dilakukannya kepada dua murid yang menuju ke Emmaus. Yesus mengingatkan semua muridnya akan apa yang dulu pernah ia katakan, yakni bahwa ia harus menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya. Ia menguraikan mulai dari kitab Taurat Musa
dan kitab nabi-nabi dan juga kitab Mazmur. Kali ini para murid diajar oleh Yesus tentang bagaimana karyanya bagi dunia ini. Dan di akhir pengajaran ini, Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti isi kitab suci. Sebelum Yesus membuka pikiran mereka yang selama ini tertutup atau terhalang untuk memahami dan mengerti kitab suci, yang membuat mereka gagal untuk memahami apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Tentu saja saudara-saudara, kita bertanya, apa yang menyebabkan pikiran mereka tertutup? Apa yang menghalangi mereka untuk mengerti kebenaran kitab suci dan perkataan Yesus? Penghalang atau yang menutupi pikiran mereka tidak lain adalah pemahaman dan ego mereka sendiri, di mana ada berbagai motivasi ketika para murid mengikut Yesus. Dalam perjalanannya mereka menaruh pengharapan besar Yesus menjadi tokoh ideal, Mesias yang akan memenuhi harapan mereka sebagai bangsa yang teraniaya, terjajah oleh Imperium Roma. Mereka berharap Yesus seperti Yudas Makabeus yang sempat mengecap kemenangan. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali dalam benak mereka bahwa Yesus harus menderita, disalibkan dan pada akhirnya mati. Keinginan dan ambisi inilah yang selama ini menutupi pikiran mereka. Dan hari ini saudara-saudara, pikiran mereka dibuka oleh Yesus. Yesus menyibakkan apa yang selama ini membelenggu pikiran mereka. Yesus mengatakan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-46 dan ke-48. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, setelah Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania, disinilah Yesus memberkati mereka dan pada saat yang sama Yesus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, apa dampak dari pemulihan yang Yesus lakukan terhadap para murid? Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Kini mereka tekun sehati sepikir, siap untuk memberitakan kesaksian yang mereka alami sendiri bersama dengan Yesus. Yerusalem yang dulunya menjadi kota mengerikan buat mereka, kini mereka kembali. Yerusalem tempat mereka mengunci diri, kini menjadi kota terbuka untuk kesaksian mereka. Ketakutan dapat mereka kendalikan karena hati dan pikiran mereka telah terbuka bagi karya Allah di dalam Kristus Yesus. Dan para murid, saudara-saudara, haruslah kita mengerti, mereka bukanlah orang-orang hebat yang punya iman besar untuk memindahkan gunung. Bukan juga orang-orang terpelajar yang mampu menyusun konsep dan teori. Para murid adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang trauma. Mereka adalah orang-orang yang rapuh, yang bisa dikuasai oleh emosi, ketakutan, bahkan keputusasaan. Ya, para murid itu tidak bedanya dengan kita semua. Namun dalam kesaksian Injil hari ini, mereka dipulihkan, pikiran mereka dibuka oleh Yesus sehingga mereka kini tahu apa yang harus dilakukan. Dan kini mereka bersukacita meskipun guru dan Tuhan mereka tidak hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyuarakan kabar baik dalam sukacita pada masa sulit seperti ini jelas tidak mungkin bagi kita. Dan disinilah kita diingatkan akan peran kita sebagai murid-murid Kristus, terlebih anak-anak Tuhan. Kita diingatkan
bagaimana kita harus hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan kesukaran dan penderitaan ini akibat COVID-19 yang melanda negara kita. Dan kita diingatkan untuk membangun harapan dengan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, dan Injil itu sendiri. Kita hanya dapat menjalankan tugas itu manakala seperti para murid mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami pemulihan dan pencerahan. Tentu saja semua ini berdasarkan atas kemurahan Allah sendiri di dalam Kristus. Namun demikian tidak luput dari peran kita. Peran kita pertama-tama bersedia untuk diajar dan belajar dari kitab suci, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Membaca dan menggali firman-Nya bukan dengan praduga dan standar serta asumsi kita sendiri, melainkan siap dibentuk oleh firman itu, siap menerima teguran dan koreksi dari suara Tuhan melalui kepekaan kita mendengarkannya. Selanjutnya kita juga harus sedia untuk meninggalkan ego, keinginan, dan ambisi sendiri. Disinilah kita dilatih untuk tidak hanya mengedepankan kebutuhan dan keinginan sendiri, melainkan arah pandang yang melihat rencana Tuhan bagi umat manusia dan dunia ini. Disinilah kabar baik itu dibutuhkan oleh umat manusia dan dunia, yaitu berita baik itu adalah bahwa Tuhan tidak hanya mencintai saya dan Anda, tetapi juga mencintai kita semua. Karena itulah kita terlibat aktif dalam berita sukacita ini untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan suara kasih Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sekalipun dunia tengah dilanda oleh COVID-19. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan situasi seperti inilah kita diajak untuk tetap menaruh harapan dan masa depan kita bersama Yesus yang mulia yang telah naik ke surga itu. Dan seperti para murid, kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan untuk mewartakan kabar baik kepada sesama dengan mengandalkan kehadiran Roh-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini. Dengan memperjuangkan tugas dan perutusan kita yang dahulu diperjuangkan oleh Yesus bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepergian Yesus ke dalam kemuliaan adalah awal dari kehidupan gereja. Gereja harus siap memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Yesus. Dan Yesus bersama-sama dengan para murid menghendaki kita pun bisa menjadi saksi di Yerusalem sampai ke pelosok dunia. Karena itu marilah kita pergi. Karena kita telah diutus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita yang kemudian nantinya diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kenaikan Yesus ke surga pada hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus sesungguhnya tetap hadir dalam hidup kami. Meskipun kehadirannya bukan lagi secara fisik, tetapi secara roh. Dan itu menandakan bahwa kehadirannya ada di mana-mana dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya di masa-masa di mana kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan untuk dikuatkan dan dimampukan menjadi saksi Kristus. Tetapi juga di masa-masa sulit seperti ini, ketika COVID-19 masih mewabah di negara kami. Di saat itulah Yesus tetap hadir dan menyatakan dirinya bahwa Ia ada bersama-sama dengan kami. Kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi saat ini memang menjadi
keadaan yang tidak mudah untuk kami hadapi. Tetapi disinilah Yesus mau menyatakan bahwa Ia ada bersama-sama dengan kami. Terangkatnya Yesus ke surga bukan berarti Ia tidak ada bersama-sama dengan kami, tetapi Ia terus ada dan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan inilah yang harus tetap kami yakini dan kami amini dalam hidup kami. Karena itu pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar melewati firman yang sudah diberitakan bagi kami, kami semakin dikuatkan untuk tetap sedia menjadi saksi Kristus, untuk tetap sedia mewartakan berita sukacita bahwa Yesus tetap sama hari ini dan untuk selama-lamanya. Ia tetap hadir dalam kehidupan kami, memelihara dan melindungi hidup kami, bahkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk tetap percaya dan teguh di dalam iman, di dalam kami menghadapi masa-masa sulit, supaya kami tidak kehilangan pengharapan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap semangat menjalani hidup ini, sehingga masa-masa sulit ini bisa berakhir. Secara khusus kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan Engkau melindungi dan menyertai para pemimpin kami, untuk tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam semangat dan harapan untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat ini, teristimewa dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai pemimpin bangsa kami, agar mereka diberikan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap arif di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Teristimewa dalam mereka mengambil setiap keputusan, supaya apa yang ingin mereka capai itu betul-betul memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang terbuka di seluruh dunia pada hari ini. Kami memohon biarlah gereja Tuhan terus Tuhan berkati, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, gereja Tuhan tetap menjadi tanda hadir Tuhan yang menyuarakan tentang kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan yang terus bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan, bahkan di dalam iman mereka menghadapi situasi sulit seperti ini. Biarlah mereka tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mudah putus harapan, dan berikan mereka kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup mereka di dalam berkat dan karunia Tuhan. Mampukanlah mereka untuk terus bersekutu di dalam Tuhan, dalam persekutuan mandiri yang terus mereka jalani setiap saat. Karena akibat COVID-19 ini, kami semua tidak bisa lagi beribadah dengan bebas di gereja milik Tuhan. Tetapi kami yakin hati dan hidup kami tetap menjadi satu di dalam Tuhan, di dalam kasih akan Tuhan yang membuat kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Secara khusus para medis, dokter, perawat, bahkan semua orang yang dengan penuh kerelaan hati mengabdikan diri mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan iman, bahkan memberikan kesehatan dan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan tugas kemanusiaan yang harus mereka laksanakan, supaya mereka tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan mereka ya Tuhan untuk tetap dengan setia dan kasih
menjadi orang-orang yang terus melayani dan merawat setiap orang yang saat ini tengah terpapar oleh COVID-19, sehingga dengan perawatan yang penuh kasih, para pasien yang telah terpapar COVID-19 ini boleh kembali sembuh dan dipulihkan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang turut bekerja melewati para medis yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Berkati pula ya Tuhan secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKI Hosiana ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu ini, agar mereka tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dan secara khusus menjaga kesehatan dengan mengikuti seluruh aturan-aturan protokoler kesehatan yang ditetapkan, sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh kembali hidup dalam kasih yang menguatkan mereka akan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bimbinglah jemaat Tuhan agar mereka juga terus hidup di dalam kemurahan hati untuk tetap mendukung setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, supaya pelayanan yang dilaksanakan ini boleh terus hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan melingkupi kehidupan mereka, sehingga berkat Tuhan boleh terus tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan. Dan bimbinglah gereja GKI Hosiana ini supaya menjadi gereja yang terus menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan bimbinglah supaya melewati gereja Hosiana ini, iman kami tetap menjadi iman yang teguh, kokoh, dan tetap menjadi iman yang terus siap untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kami sekalian saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah naik ke surga dan menyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala raja, dan yang telah berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur yang kami ambil nas pembimbing diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi,
Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sebelum persembahan syukur kita edarkan, kita akan berdoa. Puji hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-berkat-Mu, agar jiwa, hati, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerah persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan dari pop rohani, dengan apa kau akan kubalas. Dengan apa kan ku
Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya.